Barisan! Jalan! Gerak! Langkah, tegap, maju. Jalan. Di. Gerak. Luruskan. Lurus. Kepada Bang Merah Putih. Hormat. Gerak. Halo, selamat sore pemirsa Jaya TV dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya hari ini kami kembali lagi hadir di hadapan layar kaca Anda dalam program Dialog Papua Menyapa edisi Sabtu 24 Agustus 2024 bersama saya Audiodata Hermina Julia. Topik kita sore ini telah hadir di studio kami pada sore hari ini dua anggota Paskibra dari Kabupaten Jayapura bersama dengan sang pelatih. Dan hari ini kami akan membahas mengenai di balik semangat Paskibra, cerita pasukan pengibar bendera dari bumi ke Nambai Umbai. Oke, untuk itu saya perkenalkan masing-masing. Di sebelah kanan saya ini perwakilan Paskibraka dari Kabupaten Jayapura ke Provinsi Papua ya. Siap. Debbie Arseti Swebu. Oke, dan yang di tengah dari Paskibra Kabupaten Jayapura ya, Febiola Olivin Swebu, betul? Siap, betul. Ya, dan sebelah kanan saya lebih senang panggil Coach ya. Siap. Coach Bribka Robert Adi Nugroho, Siap. anggota Polres Jayapura. Siap. Oke, terima kasih sudah hadir di studio pada sore hari ini. Oke, untuk pertama saya ke adik berdua ini. Siap. Mungkin ke Debbie ya. Debbie dan bisa mungkin dari Febiola juga bisa menjawabnya bersama-sama. Yang saya ingin tanyakan ini, apa yang memotivasi kalian berdua untuk masuk sebagai anggota pasukan pengibar bendera ini? Mungkin dari Debbie dulu. Siap, mungkin dari saya semangat karena mimpi saya saya bercita-cita untuk menjadi masuk kedinasan STIN. Mungkin dengan ikut Paskibra ini saya yakin bahwa menambah pengalaman dan menjadi batu loncatan untuk saya. Kalau Febiola? Siap, kalau saya terinspirasi pertama dari seorang kakak perempuan karena dia juga seorang pasukan pengibar bendera.
awalnya memang senang melihat mereka latihan, mereka pakai baju putih-putih itu keren gitu. Oh berarti pandangan pertama Iya. kita ngelihat baju ya? Iya, karena lihat deh. bajunya itu keren gitu. Jadi akhirnya terinspirasi dan memang memotivasi untuk setelah selesai sekolah juga ingin masuk sekolah kedinasan. Itu STIN itu apa itu? Sekolah Tinggi Ilmu? Intelijen. Oh, Intelijen itu ada negara. ya? Siap. Saya baru tahu. Ada. Mungkin kita cerita yang ringan-ringan ya, karena ini kan sudah seminggu yang lalu ya kita merayakan HUT kemerdekaan kita. Selama dari kalian pertama mulai masuk menjadi pasukan pengibar bendera sampai kalian sudah melewatinya masa-masa penuh ketegangan itu, ada nggak sweet moment, momen manis yang mungkin tidak bisa kalian lupakan gitu selama menjadi anggota Paskibra ini? Mungkin dari saya, dari Kabupaten Jayapura ya, kita mempunyai jiwa korsa yang tinggi. Oh, Rekan-rekan saya itu sangat baik. Dan menurut saya, rekan-rekan yang dari Kabupaten Jayapura membuat saya terkesan gitu dengan jiwa korsanya. Kalau kita mau latihan dijemput, kalau mau pulang dia antar pulang. Dan itu menjadi momen oh yang kebersamaannya berkesan. kompak gitu ya, tapi tidak ada tonjok-tonjokan atau tidak ada ya. Iya. Terus Debbie, bagaimana sampai Anda bisa terpilih sampai untuk mewakili Kabupaten Jayapura sampai ke tingkat provinsi Papua? Untuk itu mungkin dari seleksi pertama ya, yang dilihat dari pelatih sendiri, dari tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Dan juga pasti dipilih dari pilihan terbaik yang sudah dipilih dari pelatih. Kalau Debbie, Febiola, Kalau saya juga, saya tidak sempat mengikuti seleksinya, tapi memang kebetulan waktu itu dipanggil kembali oleh pelatih, sehingga saya bisa ada di pasukan Paskibraka ini sampai akhir saya ikut pengibar. sabar. Kalian berdua ini dari SMA itu di sekolah masing-masing ataukah ketika ada dibuka pendaftaran dari Pemkab Kabupaten kalian mendaftar atau ini sistemnya bagaimana nih? Diseleksi ke Dari sekolah Oh masing-masing. dari sekolah memang kalian sering. Iya. Oh gitu ya. Terus itu coba ceritakan dulu Feby dari seleksi pertama itu dari misalnya dari sekolah terus coba ceritakan sedikit. Kalau seleksi pertama itu dari organisasi Purna Paskibraka Indonesia, mereka datang menyeleksi kita dari mulai tinggi badan, dari kelurusan tangan, bentuk kaki semua diseleksi dan nanti akan diumumkan hasilnya siapa-siapa saja yang lolos dan akan mengikuti tes selanjutnya. Tes selanjutnya bisa tes tertulis dan juga tes PBB. Itu berapa lama itu sampai akhirnya tag Febiola ke kabupaten, Debbie provinsi. Mungkin Debbie dulu deh. Mungkin dari tes pertama dari bulan November ya sampai Januari. November 2023 ya? Siap. Kita seleksi dari sekolah sampai kita tes tertulis, tes PBB sampai bulan Januari kita kembali ke lapangan. Oh, Januari itu sudah TC terpusat? Siap belum? Belum ya? Terus Dari situ kita dipilih dari Kabupaten Jayapura, kita ada 10 orang yang mewakili Kabupaten Jayapura untuk tes di Provinsi Papua. Kita tes 3 hari di bulan Juni. Kita tes 3 hari di mana kita tes wawasan kebangsaan, tes intelijen umum, dan juga tes baris berbaris itu yang paling Siap. utama ya. Kalau Feby gimana? Saya juga sama dites dari tahun lalu sampai ya Januari baru kita mulai latihan di kabupaten sini. Ya kita sudah masuk ini SMA mana ini kalian berdua? Siap. Lupa saya. saya dari SMA YPPK Asih Sentani. Oh yang dekat bandara tuh ya? Siap. Keluar kalau itu ya. Bonaventura ya? Iya. Bukan. Itu ya? Itu Itu SMP. Oh SMP-nya. Oh kalau SMA-nya Asis ya. Kalau Saya SMA Lentera Harapan di di Kampung Harapan di Kampung Harapannya. Oh ya. Terus dari sekolah-sekolah kalian ini berapa tersaring? Kalau dari Asisi berapa orang itu yang? kita kurang lebih ada 7 orang. 7 orang ya. Iya. Kalau saya 3 orang saja. Yang saya mau tanya, setelah kalian kan prosesnya lama ini, dari November, Januari sudah terpilih, itu kan kalau hitung-hitung tuh 2 bulan ya coach ya, 2 bulan lebih, terus sampai kalian masuk ke TC. Materi apa saja sih? Apa pemahaman kita ini Paskibraka itu berarti tuh kayak apa nih istilahnya jalan jongkok, mungkin ada ini itu diberikan nggak? Selama masa karantina kalian, pelatihan yang kalian diberikan ini oleh pelatih kalian sendiri? Untuk kita mungkin yang paling berat pusatnya. Ya, terus lanjut. Itu selama itu kita
latihannya bukan hanya PBB saja, apalagi dari coach kita punya materi tentang pengetahuan umum dari Paskibra itu juga dilatih di sini di Kabupaten Jayapura. Baris berbaris, terus apa? Kalau kena hukuman pasti ada punishmentnya. Iya. Itu apa sih biasanya? Kita biasanya pusat. Pusat. Kalau ini Sama push up juga atau biar mungkin lari. provinsi juga gitu ada. Kita provinsi juga pusat. Kalau kabupaten ini pasti biasanya kerasin jalan-jalan naik tanjakan Gunung Merah gitu. Urat juga. Itu bagaimana? Kalau kita sudah tidak ada yang seperti itu, lebih banyaknya ditekan di push up fisik gitu. Jadi kita mungkin lari, itu saja yang biasanya. Oh, berarti ini semacam uji ketahanan fisik ya ketika mungkin pada saat 17 Agustus kan biasanya kan jarang hujan ya. Iya. Panas sedikit mungkin dilatih untuk apa kekuatan Daya tahan. tubuhnya ya. Nah, itu berapa lama itu kalian melatih itu? Dilatih itu? Kita Yang mulai terpusat ya karantina itu di mana? kalau masuk karantinanya sendiri kita baru masuk dari tanggal 15 kemarin, 15 siang. 15 Juli. 15 Agustus. Oh, 15. Oh, berarti tapi sudah ditempa dari tahun lalu ya? Iya, sudah dari awal tahun itu sudah latihan. Nanti kita masuknya kalau untuk kabupaten kita masuk tanggal 15 Agustus sampai tanggal 18 baru kita keluar. Jadi 15 Agustus malamnya kita pengukuhan. Nanti di tanggal 16-nya kita istirahat untuk kita fokus ke tanggal 17 kita mau main gitu. Ya, selama kalian ini nih kalau dari Febiola ini masuk di tim apa nih? Saya Biasanya kan normal tim 17, tim 45, terus tim penggerek itu kalau ini di mana? iya tim penggerek itu saya main di tim penggerek atau maksudnya kita biasa sebutnya tim 8, pasukan tim 8. Ya, ya. Ya saya ada di posisi serpihan di belakang. Serpihan maksudnya? Serpihan itu mereka yang akan melengkapi kelompok 17. Mereka jadi misalkan nanti di kelompok 17 mereka kosong nih ada posisi kosong. Nah kami para serpihan ini akan mengisi kekosongan barisan tersebut. Saya kita nih dulu SMA paling malas itu karena itu apa squad jamnya itu yang kita tidak suka. Kalau Dewi sendiri gimana? Di bagian pasukan mana ini? Kalau saya sendiri di provinsi, di tingkat provinsi, Mhm. saya bagian kelompok 17. Kelompok 17 itu berarti yang banyak itu. Atau yang sebenarnya tim yang penggerek bendera tuh tim apa namanya? Tim 8. Itu tim 8. Tim 8 ya. Oh, itu yang kecil Pasukan sedikit ya, intinya. 8 orang. Tim 17 itu yang Di depan. berarti satu kesuatu 45 ya. Jumlahnya. 45 sendiri. Oh, 45 Ada sendiri 45 lagi. Oh, 17 8 45 ya. Iya. Oh iya, 17 Agustus 1945 kalian. Nah, suka duka kalian selama mengikuti karantina sampai akhirnya ketika coach kalian menunjuk Debbie masuk di tim 8. Debbie masuk di 17. Itu gimana? Apa yang dirasakan sih mungkin kalau sukanya ya senang ya karena saya ada di pasukan inti yang nanti akan banyak ditonton orang gitu. Karena mungkin akan dilihat orang kayak mereka pasukan inti nih enaknya gitu. Tapi kalau dukanya ya mungkin lebih keras latihannya karena mereka ada di posisi di mana banyak orang lihat jadi mungkin harus meminimalisir kesalahan kalau dalam pengibaran nanti. Itu sih suka dukanya. kalau Debbie? Saya sendiri di provinsi, pasukan 17 apalagi di provinsi menurut saya sudah sangat membanggakan. Jadi suka dukanya semuanya, senang tidak senang harus bikin senang. Coach kalian ini ada berapa orang? Untuk di provinsi ada 3 orang. 3 orang. Kalau kabupaten? Kalau kami 2 saja. 2. Yang paling jahat siapa? Maksudnya bukan jahat mukul, nggak, yang paling tegas lah. Kita perhalus sedikit lah. Yang paling tegas itu yang mana? Ya kalau kabupaten Oh, Kalau di provinsi Kakak Dino Waimu itu dari hijau atau coklat tuh? hijau. Oh hijau. Oh masing-masing satu coklat satu hijau ya. Ya. Ah, dari apa kalian berdua ini? Apa yang kalian rasakan? Perubahan apa yang dalam diri kalian berdua setelah ditempa mulai dari November, Desember sama 6 bulan ya Coach ya? 6 Kalau dari Januari 7 bulan ya, selama 7 bulan ada perubahan apa yang kalian berdua rasakan selama kalian menjadi masuk dalam tim Paskibra ini? Mungkin dari Debbie dulu. Mungkin dari saya jadi lebih disiplin. Disiplin waktu, bangun pagi, makan, semuanya diatur kita. Jadi saya merasa perubahan itu yang sangat signifikan di diri saya. Jadi mungkin selama ini bangun jam 8 pagi, Iya. jadi setelah ini mungkin 5 pagi sudah. Iya. Itu memang dilatih kalian seperti Siap, itu? itu dilatih. Kalau sama, Debbie saya sendiri? juga dilatih untuk lebih disiplin, lebih tanggung jawab sama apa yang saya punya tugas gitu. Lebih disiplin untuk ini tanggung jawab kamu nih harus laksanakan. Jangan ya saya punya tanggung jawab pribadi tuh kayak
meninggalkan tanggung jawab yang lain untuk saya punya kegiatan sendiri gitu, saya punya tugas sendiri. Ini kan baru-baru ini kan ada viral ini. Kita ambil yang di luar lah. Ada artis itu kan. Dia bilang saya menyesal jadi anggota Paskibra karena saya jadi hitam. Kulit nggak terawat. Kalau kalian ini kan perempuan, kalian ini kan cewek lah, perempuan. Gimana merasakan itu nggak? Kulit jadi hitam mungkin yang sebelumnya bersih apa gitu. Setelah ini kan siang bolong ya Coach ya, dijemur di itu. Kalian gimana tanggapan kalian menanggapi teman kalian yang senior lah istilahnya itu kan bahwa menyesal saya menjadi anggota Paskibra. Kalau dari Dewi sendiri gimana? Mungkin dari saya pemikiran sendiri-sendiri ya. Mungkin dari saya sendiri mengikuti Paskibra itu kebanggaan diri sendiri. Jadi apa mau hitam kalau mau tambah kurus, mau tambah gemuk, apa itu di senang tidak senang harus senang gitu. Kalau Dewi? Sama sih. Sama sih. Kalau saya juga mungkin awalnya saja menyesal kayak kulit saya hitam nih, gelap nih, aduh mungkin diejek sama teman. Tapi pada akhirnya juga kayak bangga perjuangan saya meskipun kulit hitam tapi saya bisa melakukan tugas negara gitu. Oke, ini tadi pas Dewi ada menyinggung. Tapi sebelum kita masuk situ, pemirsa kita jeda sejenak. Dialog Papua Menyapa akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Dialog Papua Menyapa dan masih tetap bersama saya dua orang saya bisa bilang taruna ya, putri-putri Papua yang manis-manis dan bersama coachnya. Saya ke coachnya dulu. Siap. Coach, selama mereka pembinaan ini walaupun tadi cerita dari Febiola bahwa mereka 15 Agustus itu mereka baru masuk karantina penampungan lah. Dari coach sendiri ini ada arahan nggak kepada mereka untuk memperhatikan gizinya, terus pola tidur mereka supaya nanti ketika hari H mereka tidak ada yang pingsan lah, gitu. Siap. Pertama-tama mungkin saya perkenalan dulu. Oh ya siap. Nama saya Robert Adi Nugroho. Saya anak peranakan Bapak Jawa, Mama dari Tobati Jayapura. Saya dinas di Polres Jayapura, pangkat Bribka. Sementara di Satbimas Polres Jayapura ditunjuk pada bulan Juli sebagai pelatih Paskibraka. Ini tahun ketiga saya sebagai pelatih di Kabupaten Jayapura. Sementara jabatan di organisasi sebagai PLT Ketua Purna Paskibraka Indonesia. Oh mantan Paskibra juga Ya, dia? Oh. Saya 2004 di Kabupaten. Waduh, saya belum lahir kayaknya. Lanjut. Ya, jadi saya Ketua Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Jayapura. Untuk arahan-arahan yang kami selalu sampaikan ke adik-adik, tadi mungkin adik Debbie dan adik Feby sudah sampaikan bahwa seleksi kita bulan November sampai Januari, Februari kita mulai kita berikan pelatihan dalam ruangan maupun di lapangan, tata cara di saat bangun pagi sampai malam dalam, walaupun itu di luar daripada hari latihan, tetap kita latih apa yang harus dilakukan mereka dari bangun pagi sampai tidur malam. Jadi sebelum menuju ke penampungan, adik-adik sudah 6-7 bulan bersama-sama dengan Purna Paskibraka Indonesia. Oh. Belum di bawah pemerintah langsung. Nanti pada saat bulan Juni mau seleksi ke provinsi, baru kami sampaikan ke Kesbangpol untuk dikawal adik-adik yang ke provinsi. Begitu. Untuk di penampungan di kabupaten, kebetulan mulai tanggal 15 siang kami masuk karena fokus untuk ke pengukuhan pada 15 malam. Dan 16 itu kami fokus istirahat khusus biar adik-adik lebih fit, konsentrasinya lebih baik lagi menuju 17 Agustus pagi itu. Sedangkan adik Debbie yang di provinsi mereka masuk dari tanggal 26 Juli kalau tidak salah ya. 26 Juli karena saya sendiri yang antar di diklat sosial di Tanah Hitam di KJ. Ya, mereka di situ nanti setelah mau dekat bulan Agustus tanggal berapa tuh? Baru ke Swiss Bell ya. Siap. Ya. Jadi mereka lebih lama di karantina dibanding yang di kabupaten. Ya. Iya. Karena dari daerah-daerah jadi mereka harus ditampung duluan. Mungkin itu. Prosesnya ini tadi kan mereka berdua sudah menjelaskan sampai mereka ini. Tapi dari sebagai seorang coach, proses mereka sampai terpilih mereka ini dari mewakili sekolah-sekolah dari Kabupaten Jayapura itu bagaimana itu? Siap, saya akan jelaskan. Ini yang mungkin kurang diketahui oleh teman-teman kami di kabupaten yang lain.
Memang secara aturan dari Kepres 51 Presiden Jokowi itu memang Paskibraka itu sudah tidak lagi di Kemenpora, Oh. tapi pindah ke BPP yang Oh, iya, iya, mengatur iya. tentang segalanya tentang Paskibraka. Namun di tingkat daerah itu langsung diurus oleh Kesbangpol. Gitu. Nah, Purna Paskibraka Indonesia tadi saya sebagai ketuanya kerjasama dengan Kesbangpol untuk melaksanakan seleksi di 21 SMA yang ada di Kabupaten Jayapura. 21 SMA itu berarti Sentani Kota sampai ke distrik-distrik. Iya. Satu kabupaten ya? Ya, di Oh ya. khusus SMA. Jadi kami dari mantan-mantan Paskibraka itu tergabung dalam organisasi PPI, kami yang melaksanakan seleksi itu ke tiap sekolah. Setelah terjaring ada sekitar 468 siswa yang terpilih. Lalu kami saring lagi dengan seleksi-seleksi selanjutnya seperti tertulis, Oh iya. seleksi parade, bentuk tubuh, mata, kaki, bentuk tangan, antropometris kalau bahasa kesehatannya. Terus ada seleksi PBB, seleksi psikologis, seleksi tentang wawasan kebangsaan, Pancasila, hal-hal yang penting yang memang ditekankan langsung dalam Kepres Presiden itu. Berarti bisa bilang ini semi militer gitu ya? Ya Atau memang Paskibraka semi militer. Semi militer ya? Ya dia tidak seperti militer tapi setengah dari apa yang didapatkan militer itu diberikan. saya mau tanya Pak Coach, perbedaan Anda dulu 2024 dengan mereka yang 2000 ini sudah berapa belas tahun, 20 tahun yang ya. lalu, 22 tahun yang lalu itu ada perbedaan nggak pola pelatihannya Sangat mereka? berbeda. Oh. Sangat berbeda. Jadi Kalau dulu bagaimana? kalau kami dulu tidak ada senior-senior kami, mantan-mantan Paskibraka itu yang mendidik kami, mengajarkan kami. Tahun dulu itu kami langsung di bawah TNI Polri. Oh, Jadi kami kalau pemanasan itu tidak langsung di lapangan Gunung Merah, kami dari bawah itu sudah jalan jongkok, tanjakan itu. Dari jalan itu masih satu. Jadi berarti memang lebih berat ya? lebih berat. Kita kalau sempurna gerak sedikit, kena hajar dulu. Oh, iya. Gitu. Kalau sekarang lebih enak mereka ya. Lebih enak. Tapi saya mau tanya, proses rekrutmen ini main orang dalam kah tidak? Atau pure murni nih mereka nih kalian pilih bahwa memang betul-betul mereka sekarang sampai ukur jari, ukur kaki, apa segala macam nih. Siap. Ini murni tidak ada KKN. Sampai saat ini puji Tuhan tidak ada. Karena kami mantan-mantan Paskibraka yang tergabung dalam organisasi Purna Paskibraka Indonesia ini bukan baru kali ini kerja bersama-sama dengan pemerintah, tapi sudah sejak tahun 2008 sudah kami bantu pemerintah dalam hal ini. Sudah ada sekitar 9 orang yang sudah kami kirim dari Kabupaten Jayapura ke tingkat nasional di Oh, iya pernah. Tuhan. Dari 2015 dua orang yang dari Papua itu langsung dari Sentani, 2016, 17 dan 18 juga dari Sentani. Mulai dari 19 sampai sini yang kami belum. Berarti bisa dibilang ini mungkin yang dari Paskibra Kabupaten Jayapura ini terstruktur dia ya? Siap. Apa istilahnya ada proses apa ada dari kalian tuh kan ada organisasinya gitu ya? Ada ya? Ada. Berapa ini nih saat ini jumlahnya? Kami di Totalnya nih. PPI Kabupaten Jayapura sekitar 400 lebih anggota. Langsung dipimpin oleh saya. Itu dari tahun berapa itu? Kalau berdirinya memang dari 2008. Namun organisasi ini berdiri secara sah dengan SK provinsi itu pada tahun 2015. Saat itu saya masih wakil ketua. Oh iya. Itu berarti cukup lama juga ya kalau dari 2015 2018. Yang saya mau tanya sebagai seorang coach ketika melatih mereka, apa yang Anda alami yang menjadi, apalagi sudah yang ketiga ya? Siap. Kali ketiga ini. Yang paling membuat jantung kayak itu apa itu? Tegang begitu. Ya, mungkin pada saat latihan mungkin tidak. Hanya mohon maaf, saya harus cerita sedikit. Ada adik kami satu dari kelompok 8 yang di kabupaten itu, dia sempat kecelakaan, kakinya luka, jadi saya sempat agak bingung karena posisinya ini ada di belakang pembawa baki. Nah, itu yang mungkin kami mau obati agak susah karena memang sudah dijahit. Akhirnya dia tidak sempat ikut main, dia hanya duduk di sebelah Pak Bupati. Posisinya diisi oleh yang seharusnya main sore, dia main pagi dan main sore. Tapi kalau untuk tegangnya mungkin pada saat upacara 17 Agustus itu yang momen paling menegangkan di situ. Mungkin yang pertama saat pembentangan bendera, karena yang lipat bendera itu biasa kami dari pelatih. Puji Tuhan selama 3 tahun saya latih belum pernah ada kesalahan dalam pembentangan. Terbalik gitu belum pernah ya? Siap. Atau Narik. tali putus? Ya, narik tali harus sesuai dengan lagu. Terus saat pembawa baki mengambil dan menyerahkan kembali bendera merah putih itu mungkin bagian, karena
tiap sore tuh biasanya di Gunung Merah tuh angin deras, angin kencang, jadi takutnya tuh benderanya terbang. Terbang, betul. Puji Tuhan selama beberapa tahun terakhir ini semua berjalan dengan baik. Kalau begitu untuk rekrutmen pembawa, ini saya dari dulu tuh kalau nonton biasanya di televisi tuh saya selalu penasaran ini. Merekrut pembawa baki ini baik pengibaran maupun penurun ini, apakah mereka punya seleksi tersendiri atau bagaimana? Iya, Coach? jadi seleksi kelompok 8 itu namanya. Jadi seleksi pasukan 8 itu semua anggota Paskibraka ini kita latih dengan cara yang sama, dengan porsi yang sama. Nanti setelah itu kami tes siapa yang memang pandai, itu kita bisa lihat siapa yang memang paling pantas untuk bawa baki. Nah, setelah terpilih 2 orang itu baru nanti kita coba lagi siapa yang pantas untuk bawa baki pagi dan siapa yang bawa baki sore. Berarti dari mereka yang pasukan 17845 ini di sharing dulu nih, betul-betul di sharing. Jadi mungkin dari semua terus ke 45 baru nanti gimana itu? Baru nanti diambil ke pasukan 8 dulu. Oh, Jadi pasukan kecil dulu ya. Paskibraka 34 orang ini kita latih. Yang perempuan latih bawa baki, yang laki-laki latih ngibar. Nanti setelah ada yang terpilih kita pisahkan sendiri latihannya. Dan tadi Debbie bilang latihannya mungkin lebih keras daripada yang lain, lebih tegas karena harus memang sungguh-sungguh karena dia sebagai pasukan inti tadi. Nanti setelah terpilih kita pisah lagi siapa yang pantas untuk main di pagi, siapa yang main di sore, karena itu secara upacara memang berbeda. Yang satu dia mengambil bendera untuk dikibarkan, yang satu mengambil bendera dari tiang untuk dikembalikan kepada inspektur. Yang lebih spek yang untuk ini nih, mereka yang bawa baki dan penggerekin itu memang ada yang tadi kan Feby bilang kan mereka tim 8. Siap. Istilah Feby di belakang ini kan hanya Serpihan ya. Iya, serpihan tadi istilahnya. Itu yang mereka yang tim yang bisa dibilang yang penggerek dengan yang bawa baki ini lebih ini ada nggak? Maksudnya pelatihan khusus buat mereka ini? Ada, memang konsentrasinya berbeda. Waktu karantina memang kamarnya kita pisahkan sendiri supaya konsentrasinya lebih fokus ke situ. Kita tidak bisa taruh mereka dengan teman-teman yang dari pasukan 17 karena mungkin nanti bermain konsentrasinya terganggu. Jadi begitu. Itu coach soal naik-naik tangga ini, itu juga dilatih tuh. Siap, untuk prof memang mereka naik tangga, sedangkan di Kabupaten Jayapura kan kita tidak pakai tangga karena podium Pak Bupati itu langsung ya. Dia hanya naik setangga saja, 1 tingkat tangga saja. Oke, kita tahan dulu ya, kayaknya semakin penasaran saya ini soal Paskibra ini. Oke pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami, Dialog Papua Menyapa akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Dialog Papua Menyapa bersama Paskibra dari Bumi Kenambai Umbai, Kabupaten Jayapura. Saya kembali ke coach lagi, coach. Siap. Sebagai kakak senior ini. Siap. Dan juga sebagai seorang pelatih. Bagaimana ketika Anda melatih mereka itu sehingga timbul rasa kebersamaan di dalam, ini kan tim ini. Jadi di dalam tim ini kan tidak boleh ketika satu bad mood pasti kan akan merusak satu mood semua tim. Ini gimana nih coach? Ya, pertama-tama sebagai seorang pelatih maupun sebagai seorang senior dalam suatu organisasi, kami adalah contoh. Jadi ketika kami berbuat salah, adik-adik mungkin akan mencontoh itu. Apalagi mereka dalam masa pertumbuhan di SMA, remaja menuju dewasa. Itu yang pertama. Kedua, kami selalu ajarkan mereka untuk menanamkan jiwa korsa, jiwa kebersamaan. Ketika satu dihukum karena terlambat, biasanya yang lain langsung izin korsa, mereka pusat bersama-sama dengan dia. Gitu. Ketika ada yang tidak punya kendaraan, kita selalu ajarkan untuk yang punya kendaraan kalau bisa dijemput. Kadang kami juga dari pelatih yang menolong itu, membantu itu, sehingga menimbulkan rasa kebersamaan atau jiwa korsa itu sebenarnya memang tidak mudah, tapi berjalannya waktu adik-adik semakin mengerti bahwa jiwa korsa ini penting. Karena dalam kata Paskibraka, 3 huruf pertama dalam kata Paskibraka ini artinya pasukan. Nah, kita jelaskan ke mereka bahwa pasukan itu dia tidak berdiri sendiri-sendiri, namun selalu bergerak bersama-sama. Tidak boleh ada yang kurang, tidak boleh ada yang lebih cepat, tidak boleh ada yang lebih lambat. Mungkin itu. Jadi maksudnya dari timbul kebersamaan jadi merasa semacam satu keluarga. Seperti begitu? Keluarga. Untuk memupuk itunya itu bagaimana? Apakah
untuk yang tahun ini lah, kita nggak usah Siap, bicara yang 2 siap. tahun yang lalu. Ada yang kepala batu nggak? Kepala batu ada beberapa, tapi itu di awal-awal biasanya, Februari, Maret, April. Setelah semakin kesini mereka mulai paham bahwa itu bukan saya lagi. Saya harus berubah. Di Paskibra tidak bisa begitu. Kita harus kasih tahu mereka bahwa Paskibra tidak begitu. Paskibra tidak lagi tipe orang tua untuk pergi ke tempat yang lain. Paskibra bukan anak-anak yang bolos sekolah. Paskibra bukan anak-anak yang bilang pergi ke latihan tapi tidak ke latihan. Paskibra bukan itu. Paskibra tuh dari bangun pagi sudah diatur. Dia dari bangun pagi harus buat apa, seperti apa, ke latihan harus bagaimana. Sampai di tempat latihan dia harus lihat temannya siapa yang belum datang, dia harus cari temannya. Kita sudah ajar itu memang dari bulan Februari itu sudah kita pupuk itu. Jadi adik-adik tahu bahwa memang jiwa korsa itu sangat penting bagi mereka. Begitu. Jadi istilahnya ya itu tadi kembali ke semi militer itu. Iya. Jiwa korsa ini kan biasanya kita tahu di pasukan TNI TNI Polri, Polri, ternyata siap. di Paskibra juga ada jiwa korsa. Siap. Berarti kalian berdua ini jiwa korsanya kuat ya, luar biasa. Feby, tanggapan dirimu terhadap pelatih ini gimana? Ini kan ada Pak siapa? Supriyadi ya? Pak Supriyadi tidak hadir. Ya maksudnya kan 2 orang kan, Iya. Pak Supriyadi dan Pak Robert. Untuk 2 coach, ini bagaimana kesannya terhadap 2 coach ini? Ya kalau kesan saya sih mungkin awalnya mungkin memang kayak ih coachnya kok galak ya, kok keras sekali. Tapi pada akhirnya saya ngerti bahwa oh mereka punya tegas ini untuk kebaikan saya juga sehingga saya dapat belajar. Terus selama saya dengan mereka saya juga bersyukur ya karena ada di bawah naungan mereka itu banyak hal yang saya belajar. Jadi para beliau mereka juga bukan hanya seseorang yang punya pengetahuan tentang Paskibra, tapi mereka juga dapat melakukan pendekatan terhadap kita, jadi kita juga ngerti ternyata gini, bukan hanya memberikan materi secara cuma-cuma gitu. Jadi ya kesan saya sangat-sangat bersyukur sih saya bisa dapat coach seperti mereka begitu. Kalau Debbie, ini kan hanya berapa dengan coach berdua ini berapa lama ini sebelum ke provinsi? Dia ke provinsi Juli. Tapi kan selama November kan tetap ketemu kan? Iya. Nah, kesannya gimana sih? Mungkin kesannya sangat bersyukur karena ketemu dan di bawah naungan PPI Kabupaten Jayapura. Karena banyak sekali pengalaman baru yang saya dapat di Kabupaten Jayapura, teman-teman baru. Kesan yang saya dapat dengan Bapak Robert sendiri itu bersyukur karena banyak pengetahuan yang saya dapat dan bersyukur juga karena banyak sekali pengetahuan baru yang Bapak kasih ke saya. Kalau dilihat Debbie ini orangnya baperan kayaknya. Kayak sebenarnya dia sudah mau keluar air mata tapi cuma dia tahan. Terus jadi kan harus siap saya ya. Jadi nggak boleh cengeng gitu ya. Dia harus padahal ini melo dia sebenarnya. Coach, kalau dari selama melatih mereka nih coach, pernah nggak coach bete gitu loh, macam latih lagi, kayak bosan gitu. Pasti ada. Namanya manusia itu pasti ada. Nggak mungkin nggak ada lah. Itu gimana? Mungkin ketika adik-adik kurang dapat perhatian yang baik dari pemerintah. Jadi tugas kami hanya melatih, sedangkan yang sebagai pelaksana di lapangan itu kan harusnya Pemda. Jadi kalau Pemda dari tahun ke tahun tidak ada perubahan, itu sebenarnya kami bete juga. Biasanya, aduh kalau tahun depan masih mereka, kita ganti aja gitu. Oh, maksudnya bagaimana itu? Kasih orang lain, maksudnya perhatian dari pemerintah buat adik-adik. Kadang kalau terlupakan atau ada yang sebenarnya harus diberikan tapi belum diberikan, nah itu kadang kami sebagai pelatih juga kan pasti kami juga menjanjikan itu kepada adik-adik. Iya, bertanggung jawab terhadap adik-adik. Jadi ya kalau tahun depan masih, kalau mereka lagi kita gantian aja, orang lain aja gitu. Berarti putus asa pernah ya? Iya, kalau putus asa pernah, itu sering. Karena pasti adik-adik akan tanya hal-hal itu kepada kita. Tidak mungkin langsung ke pemerintah, pasti ke kita. Dan kita mungkin akan bertanggung jawab terhadap hal-hal itu. Mungkin itu kalau soal BT-nya itu. Kalau soal latih, saya dulu termasuk dalam pasukan Perdaspol dari SPN Singaraja di Bali sana. Jadi kalau untuk PWW saya senang melaksanakan itu. Jadi kalau untuk bosan melatih sebenarnya tidak. Waktu 2004 ya, Siap. jadi anggota Paskibra itu masuk tim berapa ini? Saya pasukan 17. Masuk tim 17, tapi bisa melatih 17, 8, 45 ya, luar Sampai biasa. ke provinsi. Beri tepuk tangan ya buat coach kalian. Ya. Coach, saya mau tanya lagi nih coach, kembali ke coach terus ini, karena saya memang tertarik cuma gitu. Kami dulu kan kecil nggak bisa masuk karena Fislam, jadi saya mau tanya lagi coach lebih ini. Selama menempa mereka berlatih itu, ini kan apa kesamaptaan ya istilahnya tuh. Itu ada juga dipelajari nggak?
Ya keselamatan ini kan berarti jasmani, Iya. fisik ya ada. Ada juga ya. Nah, terus bagaimana selama ini 45 orang ini mereka ini? 34 orang ini. Ya 34 tambah 10 yang ke provinsi 44 orang. Oh 40 10 ke provinsi itu semua masuk atau Iya. Semua masuk. semua masuk? Oh ya untuk 17 Agustus Iya. ini. Siap. Oh ya coach tadi lupa. Memilah mereka untuk layak. Kamu di pengibaran, kamu di penurunan itu bagaimana coach? Nah itu yang tadi sebenarnya saya sudah jelaskan. Mungkin kenapa kau ke provinsi, kenapa kau di kabupaten? Ya, Mungkin itu. itu. Kalau itu semua tetap sama kita latih. Fisik, mental, ilmu pengetahuan kita tanya, kita coba lagi kembali. Sehingga kita bisa dapat siapa yang terbaik dari 44 orang itu untuk 10 yang kita kirim. Sebenarnya kami pertama diminta 6 orang, namun karena ada beberapa kabupaten yang tidak bisa mengirimkan pasukannya ke provinsi, sehingga biasanya yang diminta itu tambahan dari kita. Biasa kalau ada kekurangan pasti kita. Nah itu yang mungkin setelah terpilih kami lihat secara tinggi badan juga, karena di provinsi kita tidak bisa kirim yang di bawah standar, kita harus kirimnya. Menurut apa ketentuannya itu harus tinggi berapa itu? Untuk paskibraka untuk perempuan 165, Oh 165 ya. siap, laki-laki 170, Ada nggak tuh kita? paling rendah itu. Setinggi itu ada nih. Ada. Kalau Febelo tinggi badan berapa? Saya 164 lebih. 168. 168 ya. Ya. Kalau untuk provinsi memang saya harus kirim yang terbaik. Harus terbaik ya. Itu berarti dengan proses yang apa ya istilahnya Nana bilang bukan kaleng-kaleng gitu ya. Betul. Ada kebanggaan nggak ketika ditunjuk sama coachmu untuk masuk di provinsi? Pastinya bangga sekali, apalagi mewakili Kabupaten Jayapura, mewakili sekolah, dan nama orang tua juga. Jadi itu menjadi satu kebanggaan buat saya. Perasaan keluarga bagaimana waktu ketika dirimu sampai ke provinsi itu gimana? Pastinya bangga sekali. Bangganya seperti apa? Tolong dijelaskan. Jangan bangga sekali. Kita mau buat dia menangis dulu. Ya. Bangganya seperti apa? Kalau dari bapak dan mama itu selalu kayak dukung. Aku masuk provinsi, Tuhan itu jadi satu kebanggaan. Unbelievable gitu ya, nggak sulit dipercaya. Ya. Jadi dukungannya itu sangat sampai kalau bapak mau usaha apa saja untuk bisa pergi untuk ke provinsi itu pasti bapak usaha. Oh jadi Jadi banyak hal yang bapak usaha buat saya bisa dapat paskibraka ini. coach Siap. dari mereka ini untuk menemukan mereka untuk kepada orang tua seperti hubungan Anda sebagai pelatih dengan orang tua mereka nanti seperti apa? Dengan mereka yang bukan hanya di apa? Dengan apa mereka sendiri tapi itu seperti ceritanya Dave saya sampai air mata juga jatuh. Siap, siap. Untuk orang tua mereka ini bagaimana ini? Kami bangun komunikasi. Secara saya juga di Satbinmas di Polres Jayapura. Jadi untuk menyambangi orang tua adik-adik itu sebenarnya tidak susah sekali. Karena mereka juga tinggal masih di dalam kota Sentani, tidak terlalu jauh. Kadang ada waktu latihan yang harus terpaksa harus lewat dari jam yang harus mereka pulang. Ketika orang tuanya tanya, saya selalu jawab. Minta maaf bapak atau mama, memang harus begini. Tapi saya janji mungkin ke depan mungkin kita akan pulang lebih cepat. Dan puji Tuhan kebanyakan dari mereka orang tua semua bisa menerima itu dengan baik. Kami sering ketemu orang tua mereka ketemu dengan kami di pelatihan, sering antar, sering jemput. Terus kemarin di pengukuhan juga ketemu, banyak yang sampaikan ucapan terima kasih buat kami dari pelatih. Saat 17-an upacara juga begitu. Terima kasih Pak Robert, terima kasih Pak Supri. Ada bilang Bapak Robert terima kasih siapa orang berubah ya. Iya. Ada nggak itu Anda? Banyak gitu, kali itu banyak. Ini anak saya bangun pagi kenapa langsung cuci piring? Ya itu berarti ada ini ya, Ya, semacam ada nilai plus, nilai plusnya ada perubahan di rumah. Feby, pesanmu kepada generasi sekarang. Generasi kalian apa? Gen Z ya? Kalian masuk kan Gen Z ya? Mungkin ada apa ya? Harapan untuk Feby kepada teman-teman karena saat ini rata-ratanya anak muda sekarang ini kan gadget ya. Nah, kalau dari Feby sendiri gimana untuk teman-teman seusiamu lah? Ya kalau harapan saya sih mungkin untuk generasi muda ya, generasi muda Papua saat ini tuh perbanyak untuk belajar, terus bersemangat untuk belajar dan juga berani untuk bermimpi besar. Kalau mereka bermimpi besar itu artinya menjadi sebuah jembatan ya untuk mereka mencapai impian mereka. Jadi ada motivasi di mana mereka bisa, oh ini mimpi saya nih, saya harus belajar untuk bisa gapai saya punya mimpi ini. Jadi ya kalau saya punya pesan sih mungkin
terus semangat untuk belajar, terus berani untuk bisa membawa perubahan yang baik buat diri sendiri, buat keluarga dan juga buat masyarakat atau orang di sekitar kita. Dukungan keluarga sendiri bagaimana? Tadi kan Debbie sudah, sampai saya juga air mata jatuh. Kalau Feby sendiri bagaimana? Kalau saya dukungan orang tua itu sangat-sangat, mama sangat mendukung karena dari kakak juga, kakak sudah menjadi seorang pasukan paskibraka, jadi kabupaten juga ya? Iya, kakak kabupaten. Jadi mama juga kayak sudah lihat kakak kan, jadi harus kamu bisa seperti kakak gitu. Jadi mama juga mendukung sekali, bapak juga mendukung dan memang berusaha untuk saya juga bisa jadi seorang paskibraka. Coach, berarti ini tektokan untuk dalam pasukan untuk mencapai untuk apa ada kebersamaan itu peran keluarga juga penting. Sangat penting. Sangat penting. Ada beberapa adik-adik kami yang setelah kami seleksi sebenarnya lolos juga ikut ke provinsi, namun ada yang mengundurkan diri. Sebenarnya kami sayangkan sebenarnya karena secara fisik, secara bentuk tubuh memenuhi syarat untuk ke provinsi. Nah, kembali ke orang tua sebenarnya, karena izin itu datang awalnya dari orang tua. Dep, dan crying lagi ya, dan melo lagi. Pesanmu untuk teman-teman generasi dirimu lah, ini apa ini? Mungkin pesan dari saya untuk teman-teman rekan-rekan juga di Papua khususnya, mari kita bangun Papua lebih lagi. Apalagi kita anak muda, kita pewaris tempat ini, kita pewaris Papua ini, kita harus bangun Papua lebih lagi. Kita harus lebih lagi untuk belajar. Jangan mau ikut perkembangan zaman yang sudah semakin maju, tapi ada buruknya juga. Jadi kita harus ikut perkembangan itu, tapi dari sisi yang baiknya. Tapi tadi kalian berdua punya himbauan nih, tidak ada ajakan untuk ayo masuk jadi anggota paskibra. Ini bagaimana nih? Coba Debbie dulu. Untuk rekan-rekan semua yang mau berubah, mari kita ikut paskibra. Karena paskibra itu melatih semuanya, dari disiplin, dari fisik, dari kemampuan kita, mental itu di juga mental juga. Jadi mari kita semua kalau mau dan mampu untuk ikut paskibra, mari masuk paskibra. Kalau ya, untuk teman-teman semua di luar sana, kalau misalkan kalian tidak punya kegiatan lain atau kalian kayak bosan nih bikin ini bikin itu, coba deh gabung dengan paskibra, karena di paskibra akan banyak hal yang kita belajar, akan banyak teman-teman baru, kita akan belajar punya lingkungan baru juga. Jadi ya kalau kalian tidak bikin apa-apa, silakan gabung dengan paskibra, karena dibanding kalian main dengan lingkungan lain ya, atau lingkungan yang minta maaf jahat mungkin ya, itu kalian ya mungkin kedepannya kalian akan susah, tapi kalau dengan paskibra ya kalian akan banyak hal yang kalian belajar dan menjadi lebih baik. Coach, Yep. ini tadi kan mereka ini kan sudah masuk kan yang rekrutan yang dari November. Misalnya ada orang yang anak-anak sekolah lah, mereka ingin masuk menjadi anggota paskibra, itu caranya bagaimana, Coach? Kesbangpol akan membuka itu. Oh. Kesbangpol akan sosialisasikan itu karena itu tugas mereka. Kami dari Purna Paskibraka Indonesia hanya mendukung mereka untuk melaksanakan seleksi ke sekolah-sekolah. Syaratnya kelas 10 dan kelas 11. Kelas 10 dan 11 itu berarti kelas berapa ya? Kelas 1 SMA dan kelas 2. Oh, 1 SMA. Untuk tingkat nasional kelas 10. Oh, tingkat nasional Kelas 10. berarti kelas 2 ya? Kelas 1. Kelas 1 ya? Ya, Oh, itu nasional. Iya. Itu nasional berarti kelas 1, itu proses rekrutan juga sama. Sama di sini, nanti setelah dia lolos di kabupaten akan ke provinsi, nanti provinsi akan diadakan seleksi oleh BPIP pusat. Di sini siapa yang terpilih, biasanya 4 orang satu provinsi, nanti dikirim ke Jakarta, terus diseleksi lagi, yang diambil hanya 2 orang. 2 orang. Oh, berarti 4 di bawah, nanti berarti 2 kembali. Iya, 2 kembali. 2 yang nanti 17-an. Siap. Yang berangkat ke IKN kemarin. Itu polanya sama dengan yang mereka tadi yang 8 Mungkin itu, lebih atau ketat, lebih spek lagi gitu. Lebih ketat lagi. Ketatnya seperti apa, Coach? Saya sempat ikut beberapa hari di lapangan Trisila Angkatan Laut, langsung dari BPIP yang datang. Seleksinya itu sudah sesuai langsung dengan aturan yang dibuat oleh BPIP. Jadi Kesbangpol provinsi hanya menjalankan itu, harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Ada beberapa yang sistem administrasi harus lengkap, ilmu Pancasila. Ada yang kita jawab soal langsung di HP, diberikan link langsung dijawab. Ini agak susah memang bagi yang ASN, CPNS kan. Iya betul. Jadi daftar Paskibraka sekarang online, adik-adik yang ada di luar. Daftar Paskibraka sekarang online, nanti dicek situsnya di paskibraka
bpip.co.id. Bisa dicek nanti mungkin bulan Januari atau Maret itu sudah buka untuk isi administrasinya. Tahun depan ya. Iya. Jadi itu untuk daerah provinsi, kabupaten, nasional atau Semua. semua ya? Berarti misalnya kalau saya Kota Jayapura atau Kabupaten Jayapura lah Siap. saya. Terus tinggal isi saya ini ingin Iya, gitu. langsung login aja ke situ. Nanti daftarnya pakai menggunakan KTP atau NIK dari kartu keluarga kalau memang belum punya. Seperti itu. Kalau dari Coach sendiri, mungkin ada himbauan atau ada saran kepada, walaupun tadi kita sudah bicara panjang Siap. lebar, lebih khususnya kepada generasi muda kita. Karena tadi sempat Coach kan bilang, wah 2024, 2000 polanya jauh sekali, beda sekali. Siap. Nah, nanti mungkin dari Coach mungkin ada semacam saran, masukan kepada generasi muda kita, khususnya anak-anak Papua ini, untuk bisa lebih bisa menjadi generasi yang, apalagi orang sekarang lagi nunggukan menuju Papua Emas 2020, 45, 41, itu gimana? Siap. Ya, saran atau pesan-pesan saya buat generasi muda dan remaja khususnya di Papua, mungkin kita semua nih semakin kesini semakin susah untuk mendapatkan pekerjaan. Menggapai cita-cita itu tidak segampang zaman dulu yang kita bangga-banggakan. Sekarang banyak jembatan menuju cita-cita. Salah satunya adalah Paskibraka. Mungkin lewat Paskibraka, lewat sertifikat Paskibraka ini kita bisa dilatih untuk mencintai nilai-nilai kebangsaan, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila. Dengan begitu mungkin bisa jadi bekal kami semua, adik-adik semua untuk menggapai cita-cita ke depan lebih baik lagi. Mungkin itu. Cukup mengena ya. Siap. Memang layak menjadi coach terbaik ya. Siap. Mantap. Oke, terima kasih Debbie, Febiola dan Coach Robert. Siap. Terima kasih atas waktunya selama Terima kasih. tidak terasa kita sudah 1 jam mengobrol-ngobrol santai soal Paskibraka. Oke, makasih ya. Siap. Oke pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada malam hari ini. Untuk itu saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada hari ini, pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.